Goedemiddag, selamat siang. Kali ini kita mau wisata jeep tour melewati atau wisata Gunung Merapi Yogyakarta. Di utara Yogyakarta menjulang dengan gagah sekaligus misterius ya, berdiri sebuah gunung api yang menjadi saksi perjalanan waktu. Sebuah gunung yang namanya dikenal di seluruh Indonesia bahkan dunia. Itulah Gunung Merapi. Gunung Merapi, gunung raksasa yang tidur dalam diam ya, namun sewaktu-waktu bisa bangun dan mengubah segalanya. Gunung Merapi ini adalah salah satu gunung api paling aktif di Indonesia ya. Letusannya sejak ratusan tahun yang lalu telah membentuk landscape alam Yogyakarta, menciptakan lembah, gunung, bukit, batuan lava, dan desa-desa yang tumbuh kembali dari abu. Namun justru dari aktivitas inilah wilayah sekitar Merapi berubah menjadi destinasi wisata yang sangat menarik. Alam yang berubah drastis menyisakan pemandangan megah sekaligus misterius, menjadikan area Merapi seperti museum alam raksasa. Nah, ini kita Jeep Lava Tour, yaitu petualangan di tanah api. Salah satu pengalaman yang paling terkenal adalah Lava Tour Merapi. Dari desa Kaliurang, wisatawan naik jeep off-road yang siap melewati jalanan terjal, sungai pasir, dan jalur berbatu. Oke. Bekas aliran Kak, lava. Kak, masuk lewat sini nak. Sini Kak. Baik, sekarang kita sudah sampai di destinasi pertama yaitu Museum Mini, dan di sini dulunya adalah sebuah perkampungan bernama Desa Petong, kurang lebih 7 km dari puncak Merapi. Dan ini di desa ini hanya terkena awan panasnya saja atau yang biasa disebut dengan pedus gembel. Di sebelah kanan ini adalah tulang sapi asli, dikarenakan mayoritas penduduk sini adalah peternak sapi Merapi. Total berkira sampai 1.500 ekor sapi yang mati awan panasnya. Total semua dari beberapa desa yang kena dampaknya. Dan ini adalah salah satu rumah milik Bapak Sarswadi yang dulunya adalah seorang mantri atau dokter. Dulu di sini tuh jauh sama puskesmas atau rumah sakit, makanya dulu di depan sana itu dibuatkan klinik. Oke. Kliniknya di sana. Iya. Di sini ada juga bekas gamelan, karena di sini dulunya adalah sebuah desa wisata, khususnya desa wisata kopi. Makanya biasanya kalau ada yang berkunjung atau menginap disambut dengan musik gamelan. Ada juga pertunjukan wayang kulit juga. Iya. Dan di sini ada motor yang tidak sempat dibawa pergi pada saat evakuasi, sisa bangkainya. Ja. Dus er was 500.000. 500 Diko wordt gestorven. Nah, kita lewat sini, kita nanti muter. Oke. Di sini ada awan panas yang biasa disebut pedus gembel. Suhunya bisa sampai 500 derajat Celcius. 500 Celsius. Apapun yang terkena ini bisa dipastikan hancur. Iya. Motor itu gamelan. Akhirnya karena pedus gembel nanti di ujung sana juga ada gelas yang meleleh. Akibat terkena awan panasnya. Tokoh wayang ada Semar Petruk Gareng di situ. Oh ya. Ini juga ada rumah Mbah Marijan. Oh, ini rumah Ya, ini adalah rumah aslinya Mbah Marijan. Ini terkena erupsi di tanggal 26 Oktober. Itu adalah erupsi pertama kali di tahun 2010 yang menewaskan 39 orang di satu kampung ini aja. Beserta dua relawan yang mengendarai mobil. Ini adalah mobil evakuasi yang digunakan relawan untuk membawa warga, khususnya terakhir kali ditugaskan untuk menjemput almarhum Mbah Marijan, tapi sayangnya Mbah Marijannya menolak. Akhirnya mobilnya terbakar bersama dua orang relawan sekaligus Mbah Marijan itu. Iya. Nanti kita yang bunker. Bunker ini berjarak Het is bunker, Kak. berjarak 4,7 km dari puncak Merapi, dan dulu dibangun di tahun 2001, selesai tahun 2005. Ini setelah selesai pembangunan, dan di tahun 2006 bunker ini menewaskan dua orang relawan. Dikarenakan bunker ini tertimbun oleh material panas. Oh iya, ini yang timbulannya. beritanya viral teman-teman. Sedangkan peruntukan bunker hanya untuk berlindung dari awan panas. Kalau awan panas cuma melewati atasnya saja, mengikuti arah angin, tetapi kalau material panas ya udah sekalinya menimbun satu area ya udah di situ.
Iya. Dan butuh total sekitar 4 hari untuk proses evakuasi. So. Karena proses pencarian, terus pendinginan, terus penggalian. Iya. Dan ini ada KRB. KRB itu adalah kawasan rawan bencana. Sekarang kita berada di 7 km dari puncak Merapi. Iya. Dan dulu korban terbanyak itu radius 10 sampai 18 kilo. Dikarenakan dari pihak pemerintah hanya 10 km saja yang dievakuasi. Tetapi yang 10 sampai 18 masih bertahan di rumah. Sedangkan Merapi ketika erupsi radiusnya sampai 18 kilo. Jadi korban terbanyak malah daerah sini. Kalau di daerah sini hanya 39 orang tadi. Di tempatnya Mbah Marijan. Iya. Setiap hari masih ada erupsi, dan untuk pendakian ditutup dari tahun 2018. Karena setiap hari Merapi ini masih ada erupsi. Nggak boleh ini ya. Nggak boleh ada pendakian. Nah, aktivitas ketika malam ini seperti ini, mengeluarkan lava pijar. Dan itu hal yang normal, karena adalah salah satu gunung paling aktif. Ini dimana dulu awan panas sampai sini jam 12 lebih 15 menit. Ketika awan panas sampai sini, jamnya langsung meleleh, mati. Ini jam 5 November adalah siklus 100 tahun sekali untuk Merapi erupsi. Jadi itu yang paling besarnya. 5 November ya. Dan di sana ada juga hewan ternak yang menjadi korban seperti sapi, macam-macam. Ada Tugu Jogja yang dampak dari hujan abu vulkanik. Bahkan di tahun 2010 hujan abu ini bisa sampai daerah Jawa Barat. Iya. Nah, kebetulan arah anginnya ke sana. Nah, ini ada Sungai Gendol, ini adalah aliran material panas. Nanti kita habis ini nanti kita akan lihat langsung alirannya. Iya. Tapi untuk sekarang udah ditambang, jadinya udah nggak kayak gini lagi. Iya. Iya. Dan ini ada juga proses evakuasi massal menuju ke Stadion Mangkuharjo, yang diutamakan adalah lansia dan ibu-ibu hamil pada saat itu. Nah ini Mbah Marijan ya. Nah, itu adalah foto Mbah Marijan. Oh iya. Dan Mbah Marijan. sekarang yang menggantikan adalah Pak Asih itu yang di sampingnya itu, samping persis itu adalah Ini? anaknya. Ya, ini nih. Oh. Itu adalah anak Mbah Marijan yang ketiga, karena yang Itu pertama sama kedua itu perempuan. Bawakernya Kak. Itu ada makam massal. Ini adalah makam massal yang terbesar itu di daerah Segan, Sleman. Itu banyak sekali yang tidak bisa diidentifikasi dikarenakan dari pihak keluarga tidak mau adanya eksekusi. Oh. Karena mungkin terlalu lama dan kasihan, jadi pengennya segera dimakamkan. Dimakamkan ya. Nah, ini ada sapi yang mati akibat terkena awan panas. Jadi sapi itu kalau terkena awan panas tidak langsung menjadi tulang seperti depan tadi, tetapi ini ada prosesnya. Jadi ini sudah menjadi bangkai. Jadi bangkai itu sebelum dikubur harus dibakar dulu untuk menghilangkan bibit penyakit ataupun bakteri. Jadi bekas pembakaran inilah ya itu jadi tulang-tulang itu. Iya. Marijan. Ini ya. 3 kilo. 3 gelas yang meleleh. Kita semua meleleh nih. Ada gelas yang meleleh ini depan ini. Dispenser sandal op. Het is helemaal warm hè? Iya. Waarom elke Indonesisch huis ada ini? Kenapa? Oh ini gas voor koken. In Nederland staat centrale gas, hier niet. Dus je moet als moet opnieuw. Bapak ook zo punya? Iya punya di Kayan ada. Ini abunya Kak. Ini abu vulkanik. Vulkanik itu keluar berbarengan dengan awan panas. Jadi awan panas itu membawa abu ini. Jadi kalau ini udah terkena angin, udah terbawa angin, dia dingin. Tapi kalau masih seperti itu dia panas. Iya. Ini ada erupsi-erupsi di tahun 2001, 2023, 2024. Ini yang diabadikan, tapi masih banyak yang nggak diabadikan. Jadi hampir setiap hari untuk Merapi erupsi. Iya.
sekunder, yaitu banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin Oh, iya, terjadi pernah ketika dengar. di puncak Merapi ada hujan deras, airnya akan mengaliri sungai-sungai yang berhulu dari Merapi, membawa batu-batuan besar seperti itu dan pasir. Nah, dan ini berada di Berarti nah, dingin gitu ya, emang dingin. emang dingin, tapi bahaya juga karena bisa menghancurkan apapun yang dilewatinya. Iya. Mulai dari ada jembatan, jalan itu juga pasti akan ada. Iya, iya. Bernama Desa Jambu, 7 km dari puncak Merapi. Dan di bawah ini masih ada sekitar 3-4 rumah yang masih tertimbun dikarenakan luapan dari Sungai Gendol. Nah, sungainya ada di sana. Nanti kita bisa lihat Sungai Gendol adalah aliran utama ketika Merapi erupsi. Jadi materialnya semua lewat sini, dan dulu saking penuhnya material, jadi dia menuber ke perkampungan warga. Depan ini adalah yang dinamakan dengan batu alien atau batu wajah. Ini. Ya, Oh. Oh ya, dilihat dari sini. Oh iya, Ini ada benar-benar. batu wajah. Dan alien sendiri sebenarnya bukan berasal dari luar angkasa, tetapi dari kata Jawa, dari kata alian. Alian itu kan pindahan. Oh, Nah, alihan. Iya, dari kata alihan diplesetin jadi alien. Oh. Iya, itu ada. Agak munduran aja Kak. Oh, kakak sama adik. Tapi malah subur loh ternyata. Iya. Oh, mau yor. Iya. Kak, ini kayak Minecraft ya, Kak ya? Nah, di ujung Oh. ada sungai Gendol. Dan sekarang di bawah sana sedang ada proses penambangan atau penggalian pasir sama batunya. Supaya apa? Supaya besok kalau ada Merapi erupsi lagi, ada tampungannya. Oh. Jadi materialnya lewat sini semua, tidak meluber ke perkampungan warga. Iya. Kakak, adik. Kalau mau foto di tangga, nanti saya bantu. Ya enggak kan? Wow. Gunungnya itu di sana, Kak. Geluk, maar het is, kan niet zien. Naar de westen. Iya. Het is heel ver, die gunung, tapi nog steeds bisa raken. Iya. Bisa translate met fertility. Oh ya. Di foto dulu. Nah, di lereng Gunung Selatan Merapi ini sekitar 2.600 meter di atas permukaan laut. Kita ini sekarang menuju ke Bunker Kali Adem. Tempat ini bernama Bunker Kali Adem, salah satu saksi bisu dari kedahsyatan Merapi. Hari ini bunker ini menjadi salah satu destinasi wisata populer. Tetapi sebelum tempat ini populer, bunker ini menyimpan kisah tragis yang membuat siapapun terdiam ya. Bunker Kali Adem ini dibangun sebagai tempat perlindungan bagi warga dan petugas ketika Merapi mengalami peningkatan aktivitas. Boleh masuk? Tujuannya adalah memberikan ruang aman ketika terjadi hujan abu vulkanik atau awan panas dengan intensitas kecil. Dari luar bunker ini tampak seperti bangunan setengah tenggelam di tanah dengan pintu tebal dan 2 ruangan di dalamnya. Dindingnya terbuat dari beton, dirancang untuk menahan suhu tinggi dan tekanan. Namun Merapi bukan gunung biasa, ia adalah gunung api yang paling aktif di Indonesia dan kekuatannya sering melampaui dugaan manusia. Pada tahun 2006 Merapi mengalami erupsi yang sangat besar ya. 2 relawan Suharyo dan Nurbani masuk ke dalam bunker ini untuk berlindung dari awan panas. Namun takdir berkata lain.
Ketika awan panas atau wedus gembel menghantam Kali Adem, suhunya mencapai lebih dari 300 derajat Celcius. Material panas menutup pintu bunker, menahan panas di dalam. Beton kuat itu tak mampu menahan panas yang ekstrim yang berlangsung lama. Saat proses evakuasi dilakukan beberapa jam kemudian, keduanya ditemukan telah gugur ya. Tragedi ini membuat bunker Kali Adem dikenal sebagai simbol keberanian, pengabdian, dan keterbatasan manusia di hadapan alam. Hingga saat ini, kisah dua relawan ini sering diceritakan ulang oleh pemandu wisata di Lavatur. Merapi ini bukan hanya gunung ya, ia bagian dari filosofi Yogyakarta, yaitu hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam budaya Jawa, Merapi dipercaya dan dijaga oleh Mamarijan yang dulu sudah meninggal, yang sangat terkenal sekali, yaitu juru kunci yang terkenal karena dedikasinya. Kisah hidupnya menjadi simbol keberanian dan kesetiaan pada amanah leluhur. Jadi wisata Gunung Merapi ini menawarkan kombinasi yang unik ya, antara petualangan, sejarah, keindahan alam, cerita budaya, dan juga nilai emosional ya. Merapi ini tempat keindahan dan bencana saling berdampingan ya. Tempat di mana manusia belajar menghargai kehidupan. Tempat yang membuat siapapun ingin kembali untuk melihat lebih banyak. Jika Yogyakarta adalah tempat penuh cerita, maka Merapi adalah lava panas ya, terkuatnya, yaitu megah, agung, anggun, dan penuh misteri. Di mana ini? Di mana? Merapi. Oke, sekian saja dari Homestay Amsterdam Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.